Viral, aksi pedagang sayur mayur di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang yang tiba-tiba melemparkan sayuran dagangan mereka ke jalanan. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pengelola pasar akibat sudah hampir 1 pekan sampah belum diangkut dari lapak-lapak mereka. Dampak dari tidak diangkutnya sampah, lapak pedagang sepi karena bau menyengat akibat tumpukan sampah. Para pedagang berharap pengelola pasar dan dinas kebersihan segera mengangkut sampah yang menumpuk di lapak mereka agar bau tak sedap segera teratasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menggunakan pulih sistem, petugas berusaha mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dasar sungai di Jalan Sadewa, Sukmajaya, Depok. 9 petugas pun harus melakukan evakuasi secara hati-hati akibat korban mengalami patah tulang lengan kiri dan tulang rusuk. Evakuasi berjalan selama 30 menit dan setelah berhasil diangkat, korban dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Api dengan cepat melalap 7 tempat usaha di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Adanya bahan kimia dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Proses pemadaman cukup memakan waktu mengingat adanya bahan kimia yang berbahaya. Bahkan salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Total 15 unit mobil dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah ini yang kebakar apa aja Bang? Ini warteg, ini toko api, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga kerap konsumsi minuman berpemanis buatan dalam jangka waktu lama, 2 anak di Jember, Jawa Timur alami gagal ginjal kronis. Mereka pun harus rutin jalani cuci darah agar fungsi ginjalnya tetap terkontrol. Seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi Jember, Jawa Timur karena menderita gagal ginjal kronis. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Subandi menyatakan pengobatan gagal ginjal pada anak tergantung seberapa parah kondisinya. Minuman yang mengandung pemanis atau mengandung zat pewarna sintetis atau mengandung bahan-bahan kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama itu juga akan membebani ginjal. Gagal ginjalnya kronis atau stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium terminal, maka cuci darah itu merupakan solusi akhir ya. Karena fungsi ginjalnya sudah. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Mengatur konsumsi makanan dan minuman pada anak dengan pola makan dan minum gizi seimbang, tidak jajan sembarangan dan mendapat imunisasi rutin serta lengkap penting untuk antisipasi dini gagal ginjal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Geger, air panas muncul di sumur warga Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Mesuji, Lampung, ratusan warga panik saat tenda pengajian roboh diterjang hujan angin.
Air sebuah sumur di perumahan Mutiara Citra Asih, Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba mengeluarkan asap. Saat diperiksa dengan alat pengukur suhu, panas air sumur mencapai 54 derajat Celcius. Awalnya warga menduga suhu air bertambah akibat aliran listrik yang tertanam di sekitar lokasi sumur. Namun setelah kabel dipotong, suhu air masih tinggi. Lokasi sumur ini sendiri berjarak 3 km dari semburan lumpur panas Lapindo. Kalau yang dari pompa, karena dia pipa ke dalam agak naik sekitar 52,7. Termasuk panas itu Pak ya? Termasuk lumayan panas. Pak itu nggak ada bau belerang apa? Sementara ini banyak yang datang. Fenomena air sumur panas ini sudah dilaporkan ke Polsek, Koramil, dan BPBD Sidoarjo. Meskipun belum ada hasil pemeriksaan petugas, air sumur panas ini tetap dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kayak apa Mas? Tendanya satu roboh, yang tengah satu udah miring. Video amatir warga merekam saat 2 tenda roboh di lapangan Merdeka, Desa Tanjung Mas, Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Lampung. Warga yang sedang menunggu acara pengajian pun panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Tenda roboh diduga karena tak kuat menahan terpaan angin kencang saat hujan deras melanda kawasan itu. Tadi ada sedikit insiden itu hujan badai yang mengakibatkan dua tenda itu gugur, namun tidak ada korban jiwa. Pengajian dalam rangka hitanan dan tasyakuran. Pasca peristiwa itu warga bergotong royong mendirikan kembali tenda. Acara pengajian dalam rangka tasyakuran dan hitanan pun tetap berlangsung. Pasca peristiwa itu warga dihimbau untuk lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim yang masih terjadi di Provinsi Lampung. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Jalan yang baru dicor untuk perbaikan rusak parah dilindas ratusan pemotor di Cimahi, Jawa Barat. Akibatnya jalan harus diperbaiki ulang. Ratusan pemotor nekat menerobos jalan yang baru dicor dan masih basah di Jalan Raya Nanjung, Kampung Cibodas, Cimahi Selatan, hingga viral. Akibatnya jalan milik provinsi ini pun rusak parah. Peristiwa terjadi Selasa lalu pukul 7 pagi saat lalu lintas dipadati warga yang beraktivitas. Petugas melakukan rekayasa jalan dari arah Lewi Gajah dibuka untuk melintas ke arah Nanjung dan Soreang. Sedangkan dari arah Soreang ke Lewi Gajah ditutup. Namun tiba-tiba ada pemotor yang tidak sabar hingga menerobos jalan yang baru dicor. Meski warga mengingatkan, pemotor tidak menghiraukan dan akibatnya jalan rusak dan harus dicor ulang. Masih basah karena pengecoran juga baru dimulainya sekitar jam 3 subuh. Pagi-pagi ya otomatis masih basah. Dan tidak sabar juga. Akhirnya ini kan. Mas, dengan kejadian ini sebagai warga merasa dirugikan nggak Mas? Ya sebagai warga ya kita dirugikan. Ini harus dibangun lagi. Harus diulang lagi ya. Kondisi jalan kini rusak parah dengan kedalaman lebih dari 10 cm. Warga berharap pemerintah turun tangan agar proyek perbaikan segera selesai. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono Wahyu, iNews melaporkan. Remaja perempuan penderita usus buntu harus ditandu warga ke rumah sakit di Jember, Jawa Timur. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Sejarah baru bangsa Indonesia. Dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Sang merah putih siap berkibar. Lambang semangat yang terus berkobar. Saksikan rangkaian 79 tahun Indonesia Maju hanya di MNC TV.
Mengaku menang di tingkat pengadilan, ratusan orang mendatangi lahan bekas bangunan Smak Dago di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Massa mendesak pihak yang kini menduduki lahan untuk pergi karena sudah tidak ada lagi kepentingan. Guna menghindari bentrokan, puluhan petugas Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Bagaimana mungkin orang yang punya legal standing bisa jual? Apalagi kalau di notaris masih ditulis, tidak dalam sengketa. Jelas-jelas masih terus-terusan bersengketa. Mana bisa tanah diperjualbelikan dalam keadaan sengketa? Setelah melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak, sejumlah perwakilan massa pun diperbolehkan masuk ke lokasi guna melakukan mediasi dengan pihak yang kini menduduki lahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Viral, seorang remaja perempuan yang sakit dan terpaksa ditandu menggunakan sarung menuju rumah sakit. Ini dilakukan lantaran akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 termasuk ambulans. Video seorang remaja 12 tahun yang tengah sakit usus buntu ditandu warga desa Keramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Jember viral. Nadila ditandu menggunakan sarung oleh keluarga dengan dibantu tetangga menuju Rumah Sakit Jatiroto, Lumajang untuk kontrol dokter pasca operasi usus buntu. Akses jalan rusak serta tidak bisa dijangkau mobil membuat warga saling membantu menggotong warganya jika ada yang sakit. Kembalikan lagi, naikin kendaraan tidak bisa karena tidak bisa masuk kendaraan 1, 2. Sakit perutnya kalau naik kendaraan gitu. Warga berharap pemerintah daerah memperbaiki jalan sehingga memudahkan warga yang sakit mendapat pertolongan medis. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berdesakan untuk mendapat beras murah yang digelar Pemkot Pasuruan, Jawa Timur. Warga rela antre demi mendapatkan beras murah yang kini harganya melejit. Ratusan warga antre sejak pagi saat operasi pasar beras murah digelar di Taman Pekuncen, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Warga mengaku rela meninggalkan keluarga seperti anak hanya untuk mendapatkan beras murah. Diketahui harga beras di pasaran kini sudah tembus Rp68.000 per 5 kg. Sementara dalam operasi pasar ini beras ukuran 5 kg hanya dijual Rp57.000. Total ada 5 ton beras yang disiapkan untuk stabilitas harga beras. Di sini 57, beda 11.000. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Ini beri berapa? 3. 3 sak Bu ya. Iya, 2 sama minyak. Di pasaran emang mahal apa gimana Bu? Ya mahal Pak. Mahal ya. Di sini lebih murah. Ini antri mulai jam berapa tadi? 7:30. Selain beras juga disediakan 200 karton minyak kita, 100 kg daging ayam, dan 200 kg telur. Rencananya pasar murah akan kembali digelar jika animo warga tinggi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan siswa-siswi di Temanggung, Jawa Tengah menggelar kirap dan membentangkan bendera merah putih raksasa. Mereka juga menggelar aksi teatrikal mengusir penjajah untuk memupuk jiwa nasionalisme. Bendera raksasa berukuran 35 x 15 meter dibentangkan para pelajar di tengah alun-alun Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya ribuan pelajar bersama anggota TNI menggelar kirap bendera raksasa dari markas Kodim 0706 menuju alun-alun. Usai pembentangan bendera, para siswa dari SMK Bumi Pala ini menggelar atraksi teatrikal melawan penjajah. Selain menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda. Mengibar bendera raksasa itu juga pengalaman baru bagi saya, karena yang sebelumnya saya cuma mengibarkan bendera yang kecil, sekarang kesempatan menjadi
menghirap dan mengibar bendera angka raksasa. Patriotik mereka harus bangkit, ya merah putih di daerahku harus betul-betul tertanam pada para pelajar karena mereka adalah generasi muda yang nanti menggantikan kita semua dan juga nanti yang akan mengisi kemerdekaan kita. Rangkaian acara ini ditutup dengan pertunjukan tari soreng kesenian khas tradisional Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Puluhan unit bus pariwisata dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendukung peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Sementara kemacetan panjang lalu lintas terus terjadi di akses jalan menuju IKN. Sebanyak 70 unit bus pariwisata dikirim ke Balikpapan, Kalimantan Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pengiriman puluhan bus pariwisata ini menggunakan kapal KM Dharma Ferry 7. Bus-bus ini dikirim untuk mendukung pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Pengiriman bus dilakukan secara bertahap sejak kemarin. Jumlah kendaraan bus yang diberangkatkan 70 unit, 59 unit sudah proses pemuatan hari ini. Kemudian besok sandar ulang akan memuat kembali 11 unit bus. Puluhan bus yang dikirim telah memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya lolos rem cek, memiliki dokumen lengkap seperti STNK, surat uji kelayakan KIR, izin penyelenggara wisata KPS, dan dipastikan dalam kondisi aktif selama event berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Beginilah kondisi kemacetan di jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Kendaraan mengular hingga 1 km. Titik terparah terjadi di jalan depan Pasar Bos Paku dan jalan kawasan Desa Bumi Harapan hingga mendekati area masuk IKN. Kondisi ini terjadi saat jam-jam rawan kemacetan pada pagi hari dan sore hari saat pekerja proyek IKN pulang bekerja. Mobilitas tinggi kendaraan pengangkut material proyek IKN menjadi salah satu penyebab kemacetan di satu-satunya akses utama menuju kawasan IKN ini. Petugas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan dengan strategi penempatan personil di lokasi tersebut. Akan kita pasang anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung mengurai. Dalam pengamanan jalan saat HUT RI di IKN, Dirlantas Polda Kaltim berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Harga rumah kontrakan dan indekos di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur melejit imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara. Harga sewa satu kamar indekos dipatok mencapai 7 juta rupiah per bulannya. Misno Prasetyo, warga desa Bumi Harapan Sepaku ini tengah menyelesaikan pembangunan usaha rumah indekos miliknya. Indekos ini nantinya dilengkapi dengan mesin pendingin ruangan di setiap kamarnya dan dipastikan sudah terisi jelang HUT RI. Misno yang sebelumnya memiliki usaha tambak lele ini memilih usaha rumah indekos karena melihat peluang usaha yang lebih menguntungkan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Untuk harga sewa, per kamarnya Misno mematok harga 6 juta rupiah per bulan. Ia pun melayani permintaan sewa harian seharga Rp500.000. Harga sewa yang terbilang tinggi ini didasari faktor tingginya biaya ketersediaan air bersih di wilayah terdekat IKN ini. Karena untuk pengeluaran sendiri sebenarnya banyak dari air terutama air itu kalau di sini satu tandon itu 1.200 liter itu sekitar 80 sampai 100 ribu satu tandon. Tak hanya indekos, harga sewa rumah kontrakan juga ikut melambung tinggi mencapai 7 juta rupiah per bulan atau 80-an juta rupiah per tahun. Angka ini naik signifikan karena tingginya harga material bangunan di kawasan IKN. Rumah kontrakan dan indekos di wilayah ini umumnya telah disewa para tamu dan pekerja proyek bangunan Ibu Kota Nusantara. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur dibongkar petugas. Lintas iNews Siang segera kembali.
liar jenis merak hijau ini selalu bertengger di pohon tinggi perkarangan warga Bandungan, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Burung merak berukuran hampir setinggi 1 meter ini sudah berkeliaran sejak akhir Desember 2023. Tidak diketahui siapa pemilik satwa liar dilindungi ini. Selain kerap berterbangan di ladang dan atap rumah warga, merak yang tidak diketahui jenis kelaminnya ini juga suka berinteraksi dengan warga. Karena satwa ini dilindungi, petugas BKSDA segera mengevakuasinya. Itu kita nggak tahu, yang pemiliknya juga nggak tahu, hanya datang saja langsung ke sini. Kalau tidur di pohon sengon ini malam tuh, biasanya kalau warga belum kenal itu belum berinteraksi. Mungkin dengan rencananya merak hijau ini akan dikarantina sementara di Gembira Loka Zoo Yogyakarta untuk dicek kondisi kesehatannya. Bila memenuhi syarat, merak akan dilepas liarkan ke Taman Suaka Marga Satwa Baluran, Jawa Timur. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kawasan Bukit Kongkong, Gunung Bromo di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali terbakar. Petugas gabungan dan warga sempat kesulitan memadamkan api. Anggota Koramil dan Polsek Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berupaya memadamkan api yang berkobar di kawasan Bukit Kingkong, Gunung Bromo. Kencangnya angin membuat si jago merah terus membakar lahan gambut di Desa Wonokitri, kecamatan setempat. Petugas sempat kewalahan menjinakkan api karena peralatan seadanya dan lokasi titik api susah dijangkau. Kurang lebih 5 hektar lahan dan hutan di kawasan Bukit Kingkong, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran lahan dan hutan Gunung Bromo disebabkan karena faktor cuaca dan banyak ranting-ranting pohon mengering. Petugas mengimbau wisatawan dan warga Tengger tidak sembarangan membakar sampah atau membuang puntung rokok di saat musim kemarau. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tembok yang mengisolir 21 warga akhirnya dibongkar sebagian di Cililitan, Jakarta Timur. Hal itu setelah mediasi dilakukan dengan pemilik tanah. Tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur dibongkar petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Tembok tersebut semula berdiri di atas tanah ahli waris Muhammad Sidik, tetangga dari warga bernama Puji. Dengan dibongkarnya setengah tembok, akses jalan menuju rumah Puji kini kembali terbuka dan bisa dilalui orang. Namun sepeda motor belum bisa lewat karena lebar jalan hanya sekitar setengah meter. Karena masih disusun, masih diketik nih kesepakatannya, ya nggak bisa gerusa-gerusu gitulah. Namanya juga biar agak dingin juga, namanya sudah saling bermaafan. Kita juga selaku RW juga alhamdulillah bisa berdamai lagi, jalan sudah dibuka, ini sudah kita bersyukur. Kedepannya ya tinggal menunggu kesepakatan. Ya harapannya kita semua bertetangga damai, tentram gitu loh. Seperti di Pancasila itu kan kita sebagai manusia Pancasila ini. Dalam perkara ini sekitar 21 warga termasuk lansia dan anak sekolah turut terdampak tembok penghalang setinggi 2 meter tersebut. Ahli waris yang menutup akses jalan bakar membongkar seluruh tembok setelah surat kesepakatan dan perjanjian selesai dibuat. Salah satunya menghilangkan kebisingan yang sebelumnya mengganggu Sidik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal siap melakukan sumpah pocong sebagai pembuktian tidak bersalah atas kasus Vina Cirebon. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Tatal, ex-terpidana kasus Vina akan menyampaikan sumpah pocong hari ini di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Cirebon akan memimpin jalannya sumpah pocong.
Saka Tatal dan tim kuasa hukum telah melakukan berbagai persiapan untuk pembuktian Saka Tatal tidak bersalah. Kalau dari Saka pribadi, Saka malah yang momen yang ditunggu-tunggu. Waktu 2016, mana ada yang seperti ini. Ini kan momen yang ditunggu-tunggu Saka. Selain Saka Tatal, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, juga akan melakukan sumpah pocong. Ibtu Rudiana mengaku berani melakukan sumpah pocong jika anaknya Eki meninggal dunia imbas kasus dugaan pemerkosaan dan pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Sementara itu pelaksanaan sumpah pocong nanti akan dihadiri sejumlah kuasa hukum dari Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.